kayak game-game topo-topo kayak mungkin pramuka biasa itu. Saya nggak gitu. Punya tinggal mengupgrade lagi. Ya. Nah, ini yang muadzin ya. Tingkat purwa, lambangnya bulat gitu. SKK, saya kecapan khusus. Tadi SKK-nya lek siaga kan 3. Lek pegala kan 5. SKK-nya 4, lek siaga 4 pegala 5. Muadzin purwa. Paham arti kata lafal adzan. Dapat menyerukan adzan dengan lagu dan suara keras dan merdu. Itu dikasih yang bulat kayak suami. Lek madya telah memenuhi SKK muadzin. Oke, berarti lek madya itu berarti kudu wis purwa, gitu ya. Dapat menyerukan adzan 2 macam lagu. Menjadi muadzin di tempat tinggalnya sedikitnya selama 1 bulan. Nah itu jangan kaku. Kakak nggak perlu sampai menelusuri nih gini takmir gitu, nggak perlu. Terus pokoknya iso ini dikasih madya. Yang utama telah memenuhi SKK muadzin tingkat madya. Paham akan sejarah fadilah keutamaan, fadilah atau keutamaan dan hukum menyerukan adzan. Menjadi muadzin di tempat sedikitnya 3 bulan. Kan hampir sama sebenarnya. Nah ini yang muji siapa? Biar guru agama. Gitu. Atau ustadz di mana dia ikut maju. Pengatur meja makan kan gampang-gampang. Jadi isinya SKK itu kehidupan kita sebenarnya. Sholat purwa dapat menjalankan tayamum dan mandinya, memahami syarat-syarat rukun dan yang membatalkan sholat. Kan gampang itu. Itu purwa. Kalau utama telah memenuhi SKK tingkat madya, mengerjakan sholat Jumat, sholat dalam perjalanan dan sholat jenazah, mengerjakan sholat sunnah, rawatib, idul fitri, idul adha, serta menyelenggarakan zikir dan doa sesudah sholat fardu. Jadi sudah biasa ini. Kori, gampang juga. Gimana kere tak guru nek apa? Guru dia delik nang kene. Sekarang yang PBB gak gerak jalan ya? Ini siapa nih? Oh ini enggak ya? Kan ini kayaknya tuh guru di kafe. Tanya lu mau mana? Sama asmanya bapaknya siapa? Versi ibunya. Nama ibumu siapa? Endang apa? Agus? Sekarang saya baca yang gerak jalan ya, PBB ya. Tingkat yang paling bawah yang bundar ya. Purwa. Mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri, berjalan, mengerti cara mencegah dan merawat luka lepuh, pernah mengikuti gerak jalan secara kelompok atau perorangan 10 km untuk putra dan 8 km untuk putri. Jangan terlalu kaku begini. Terlalu kaku ini kapan nenek lomba 8 km? Kapan kecamatan nenek lomba sampai 10 km? Tidak pernah ada ini. Pokoknya dia bisa. Itu tadi yang saya katakan. Diajarkan sekolah di sini. Dilatih baris oleh guru kelasnya. Berikan purwa. Tidak. Sedangkan yang ikut paskibra yang ditugasi pengibar bendera kasih yang utama. Gitu. Yang utama 25 km ya. Akhirnya percaya. Tidak pernah iso itu. Jadi jangan terlalu letteran dengan ini. Pertanyaannya siapa yang menguji? Yaitu tadi bisa guru, bisa wali kelas, bisa pembina pramuka, bisa guru majid, guru agama, guru olahraga, kepala sekolah maupun orang tua. Itu yang diberi kewenangan memberikan dana para guru.
Sedangkan yang nanti dari Kuarcap datang itu adalah tim visitasi. Mereka itu mencocokkan apakah administrasinya sudah benar, apakah sudah dilantik. Kalau Siaga Purwa dulu, Madya Utama, tanggalnya nggak bersamaan, misalnya gitu loh. Tinggal itu mereka itu. Ya. Makanya ngatur tanggal di sini yang cantik. Jangan sampai kayak Bandung Bondowoso. Apa? Kak Sultan, Bandung Bondowoso itu apa? Didadak semalam suntuk selesai, bukan. Tanggalnya bareng, ya sering cantik. Makanya yang penggalang yang ramu, pelantiknya sudah tahun kemarin. Terus 1 bulan atau 2 bulan rakit. Tahun 2025 ini yang terap, begitu loh. Kenapa? Karena kita sudah latihan rutin, cuma lali orang uji kan begitu saja. Jadi jangan dipersulit, tapi usia dipengaruhi benar ya usianya. Jadi yang kelas 4 itu penggalang, tapi belum tentu usianya 11 tahun. Seleksi mereka yang usia 11 tahun kelas 4, kelas 5, kelas 6 mungkin sudah semuanya. Terus berapa kak yang dilantik? Kalau bisa semuanya yang dilantik itu. Penggalang itu semuanya dilantik, yang memenuhi syarat usia 11 tahun ke atas sampai 15 tahun. Coba bayangkan ya, diberi sematan ramu itu dulu. Pas latihan pramuka, bocah kelas 5, kelas 6, kelas 4 ramu itu jumlahnya misalnya 100 itu, saya dilatih pecah 5, bayangkan. Gimana perasaan kakak? Yang lain agak kau delok, yang barisan kau menyaksikan, kan ngilu perasaan kita itu. Yang lain kok enggak dilatih ya? Ya karena belum disyarat. Oke, itu aja. Sampai nanti kalau pramuka Garuda, kenapa yang diberangkatkan hanya anak 10? Sedangkan kelas 6 itu jumlahnya ada 2 kelas ya, atau 3 kelas, anak 70 misalnya di sini. Yang 70 itu boyong semua itu. Harusnya mereka sudah menyelesaikan semua. Gurunya yang harus mendorong mengaktifkan mereka. Kenapa? Hak peserta didik kurikulumnya itu. SKK itu kurikulum pramuka itu hanya peserta didik. Jadi harus kita ajarkan semua. Halo, kok diam saja? Betul. Ya, jadi tidak sulit dan kewajiban kita itu. Tidak menambah beban, tidak menambah waktu, tidak merepotkan menjadi seorang gurunya juga enggak. Justru mendukung. Asal ujiannya jangan pas saat pramuka saja. Setiap hari ketemu menyelesaikan ini. Dalam waktu 1-2 bulan ke depan, ini tolong selesaikan. Kalau bisa 1 bulan, sebagian anak sudah bisa diajukan untuk divisitasi. Nanti visitasinya gabung, misalnya di SMP Bapatan, visitasi antara beberapa sekolah. Jangan kalah sama sekolah lain. Contoh, MI, Pak Awalin sudah bilang 4 MI di Korwil Link ini semuanya akan ikut di awal bulan Oktober. Semua min ini akan ikut. Ini totalnya bisa 300. Terus SD-nya Tegalasri 2 sama Tegalasri 3. Ini yang sudah menyatakan siap 6 sekolah itu. 6 gudeg itu. Nah, yang lain Lingi 2. Muridnya banyak. Lingi 1 muridnya banyak, Baru 1, Babatan 1, Tangkil 1 itu harus ikut. Oke. Apalagi ini sejak dulu belum pernah misalnya. Ini pengalaman baru. Dan itu kalau belum pernah sebenarnya ya kesalahan kita. Kenapa nggak diikutkan? Sangat miris kalau orang tua itu cerita, anakku melok perhatikan pramuka Garuda, anakmu, orangnya apa? Kita malu gitu. Sekolah negeri 2 kok nggak diikutkan seleksi pramuka, bukan seleksi ya, pengukuhan pramuka Garuda. Karena itu sudah disampaikan, tinggal kita kok nggak tahu ya gitu. Kok ketinggalan kita ya. Nah itu sayang banget ya. Oke. Siap? Siap apa siap? Siap ya? Tidak menyita waktu kok. Ya, jadi justru malah mendukung penjelasan semuanya. Karena penjelasan nanti akan menjadi terampil dan ini menjadi mercusuar sekolah. Kegiatan pramuka itu bisa menjadi mercusuar sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler apapun itu menjadi mercusuar sekolah. Dan itu bisa membentuk karakter yang tadi kita sebutkan. Karena intrakurikuler saja ternyata tidak cukup. Ternyata bakat dan minat itu lebih menonjol untuk menunjukkan kesuksesan seseorang nantinya.
Anak kita nggak pandai pintar matematika dia, nggak pandai pintar IPA. Tetapi dia imannya bagus, ibadahnya bagus, kerjasamanya bagus, beraninya juga bagus. Kira-kira menjadi lebih sukses hidup ini daripada yang anak matematika pintar tapi pendiam dia. Nah, bayangkan itu. Mungkin ada begitu. Yang jadi anggota DPR nanti yang pintar ngomong ini ya. Yang dia pintar pidato dia. Dia pintar bikin opini. Sehingga nanti bisa menjadi anggota DPR karena banyak yang dipilih. Banyak iso ngomong sehingga meyakinkan pada konstituen bahwa saya menjadi anggota dewan, kita akan buat begini. Nah, ayo bersama-sama kayak gitu. Itu karena apa? Tidak pintar matematika, Kak. Tapi apa? Kendal dia, berani ngomong, berani menyampaikan gagasan. Nah, itu. Ternyata yang sukses hidup itu. Misalnya itu. Yang sukses hidup yang pintar nyanyi sehingga tanggapan di mana-mana. Misalnya gitu. Jadi anak yang sini pintar nyanyi, nggak usah diuji nyanyi, langsung beri sini menyanyi. SKK menyanyi, ya. Ada ini. Nah, seperti itu. Di sini SKU ada menyanyikan lagu-lagu wajib. Lombanya tadi dalam rangka Agustusan buat nyanyi lagu Indonesia Raya. Satu lagu wajib lagi 17 Agustus. Kurang tambah satu lagi, satu nusa satu bangsa. Supaya apa? Yang lirik-liriknya itu menyatukan Indonesia. Siapa yang dilatih? Seluruh murid dilatih. Sehingga seluruhnya bisa ditandatangani. Yang diikutkan lomba ke sekolah, satu putra, satu putri. Dengan begitu, SKU ini selesai dengan sendirinya. Nggak perlu waktu khusus. Karena sudah diajarkan sekarang, sudah agak telat. Sekarang tinggal menguji saja. Ya, tolong disusun tanggalnya. Yang ikut KMD kemarin siapa? Yang sudah ikut KMD siapa? Nah, sudah banyak. Kak, ikut KMD kapan? Di mana?